Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arjuna Prasetya, absen 22, kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya pada kota Afrika Selatan dan juga Tanzania. Yang pertama, Afrika Selatan. Sejarahnya, Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku telah menjadi penghuninya termasuk suku Khoi, Bushmen, Xhosa, dan Zulu. Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah republik. Berikutnya adalah budaya Afrika Selatan. Negara yang dikenal sebagai produsen berlian, emas, dan platinum ini terdiri atas berbagai macam bangsa dan melegalkan 11 bahasa resmi. Pada umumnya, pada masyarakat kulit hitam, kepercayaan mereka masih berlandaskan kepada dewa-dewa yang perkasa serta maskulin, semangat nenek moyang, dan kuasa-kuasa gaib. Mereka juga membenarkan poligami serta mas kawin atau lowobolo sering akan dibayar. Di Afrika Selatan terdapat sebuah tarian yang dilakukan dengan mengenakan sepatu bot Wellington. Tarian ini disebut tarian gumbot. Selain itu, ada juga tarian tradisional yang disebut dengan tarian Volkspelle. Berikutnya adalah kondisi geografis Afrika Selatan. Secara astronomis, Afrika Selatan terletak antara 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, wilayahnya terletak di ujung selatan benua Afrika dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Batas wilayah Afrika Selatan berbatasan dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di sebelah utara. Berikutnya adalah tempat wisata di Afrika Selatan. Yang pertama, yang saya akan menyebutkan dua tempat wisata di sini. Yang pertama adalah Pantai Durban. Pantai Durban berada di daerah KwaZulu. Ada tempat pantai yang indah ini memamerkan cuaca hangat di setiap harinya, pasir keemasan dengan laut yang berwarna kristal. Fasilitas pantai yang sangat lengkap dan penjaga pantai yang berjaga seharian ini juga menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan di Afrika Selatan. Yang kedua adalah Taman Nasional Kruger. Taman Nasional Kruger adalah gambaran dari kehidupan alamnya Afrika Selatan dan merupakan cagar alam terbesar di dunia, lengkap dengan flora dan faunanya. Satwa alam yang terletak di Limpopo dan Mpumalanga ini sering dijadikan lokasi syuting satwa alam dari berbagai channel yang membahas dunia satwa. Karena kehidupan alamnya yang terlalu liar serta pemandangannya yang mengagumkan, maka disarankan untuk memakai jasa pemandu dan membawa kamera yang cukup bagus ketika mengunjungi Taman Nasional ini. Berikutnya adalah Tanzania. Tanzania adalah negara yang terletak di Afrika bagian timur, beriklim tropis, dahulu dikenal dengan nama Tanganyika. Karena di Tanzania ada sebuah danau yang sangat terkenal, yaitu Danau Tanganyika. Budaya Tanzania. Salah satu budaya di Tanzania adalah mempercayai adanya sihir. Sihir sangat umum di banyak kebudayaan Afrika, seperti memproklamirkan diri sebagai dukun dan keyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kejadian hanya dengan kekuatan gaib yang mereka miliki akan diberi label sihir. Di daerah tertentu di Afrika, sihir lebih kuat daripada agama. Sihir menurut mereka mungkin tidak sesuai dengan definisi sihir yang banyak orang tahu, tapi tidak ada kata lain yang dapat menggambarkan keajaiban yang terjadi di Afrika. Meskipun ada di tempat yang berbeda di Afrika, sihir benar-benar ada di Tanzania. Ada lebih dari 75.000 dukun yang terdaftar secara resmi di negara tersebut, yang dikenal dengan nama Babu. Babu tidak memandang gender, pria dan wanita boleh menggelutinya. Selain itu, Babu bukanlah tipe penyihir seperti di film-film, yaitu memiliki kuali untuk membuat ramuan ajaib atau menggunakan topi runcing. Babu yang orang awam disebut sebagai dukun atau dokter penyihir adalah orang-orang yang menjadi penyembuh setelah seseorang dicurigai kerasukan oleh roh-roh mistis. Berikutnya adalah kondisi geografis. Tanzania berada di benua Afrika sebelah timur yang otomatis memiliki garis pantai Samudra Hindia. Garis pantai yang dimiliki Tanzania adalah 1424 km. Tanzania cukup bergunung-gunung, hutan yang lebat di timur laut, tempat gunung Kilimanjaro berada.
Dan yang terakhir adalah tempat wisata di Tanzania. Yang pertama adalah Kilimanjaro National Park. Kilimanjaro National Park merupakan sebuah kawasan hutan lindung yang paling populer di Tanzania. Sebab Taman Nasional Kilimanjaro ini dihuni oleh beraneka ragam satwa mulai dari jenis satwa berbahaya seperti harimau, singa, hyena, buaya, hingga jenis satwa jinak seperti gajah, jerapah, rusa, dan lainnya. Kilimanjaro National Park ini menjadi salah satu taman nasional terbesar di dunia karena memiliki luas lahan sekitar 300 hektar sehingga Anda mengelilingi taman nasional yang menjadi habitat asli gajah Afrika ini dengan suka hati. Dan yang kedua adalah Lake Manyara National Park. Lake Manyara National Park adalah salah satu kawasan perhutanan yang dihuni oleh oleh sekawanan hewan liar seperti zebra, buaya, dan flamingo. Yang menjadi ciri khas dari Lake Manyara National Park ini adalah hewan-hewan tersebut. Taman nasional ini berlokasi di Arusa dan Mayara dan kerap dikunjungi oleh artis-artis papan atas dunia karena taman nasional yang satu ini menyuguhkan pemandangan yang sangat indah dan eksotis, serta Anda dapat melihat hewan liar secara langsung dari dekat. Mungkin dari saya, Muhammad Ajuna, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.